Sekali-sekali bapaknya ntar lagi tidur duluan, lototin kumisnya, ya Allah, ini saya dapat rezeki apa, ini dapat suami begini, gitu ya. Yang kedua, bi'abadihi. Imam Qurtubi menjelaskan kenapa Allah menyebutkan dalam ayat ini bi'abadihi, kenapa tidak dengan bi Muhammad. Ternyata kata beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gelar yang paling tinggi, yang paling mulia, yang disematkan Allah kepada hambanya adalah abdun, hamba. Jadi selama ini kita merasa, ya Allah, tolonglah hambamu ya Allah. Nanti dulu, kalau kita ulas dan kita urai ayat ini, na'udzubillah, tapi kita berlindung kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita juga ini semua diakuin menjadi hamba Allah. Hamba itu gelar yang paling tinggi kata Imam Qurtubi. Makanya Allah menyebutkan Rasulullah bi'abadihi. Hamba itu apa hamba itu? Kalau bahasa kita hamba itu Bapak Ibu, budak. Maka ulama menjelaskan salah satu kunci kita bahagia ketika kita menjadi budak. Tapi bukan budak siapa? Budaknya Allah. Karena pada dasarnya semua manusia ini hanya ada 3 kemungkinan. Kalau bukan diperbudak sama Allah, diperbudak oleh eksternal, luar dirinya. Ini banyak jabatan, uang, ekonomi. Bisa istri, bisa suami. Kemudian yang ketiga, manusia itu nanti punya kemungkinan diperbudak oleh dirinya sendiri. Artinya, kalau malam hari ini kita sudah menjadi budaknya Allah, berarti kita sudah merdeka dari perbudakan hawa nafsu, perbudakan ekonomi, perbudakan jabatan, perbudakan pujian. Kita sudah merdeka kalau kita sudah menjadi budaknya Allah. Jadi ini perlu kita jelaskan ini. Karena hari ini orang banyak yang kemudian rela menjadi budaknya hawa nafsunya. Makanya tidak sembarangan abdun itu hamba, ma'bud yang disembah. Pekerjaan yang dilakukan hamba yang sesuai dengan keinginan ma'bud itu namanya ibadah. Maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah dalam ayat ini Bapak Ibu, tidaklah, maknya itu manafi. Kalau dalam bahasa Arab kita belajar ilmu nahwu, nafi maksudnya apa? Meniadakan. Kata Allah dalam ayat ini, Allah nggak punya tujuan apa-apa menciptakan kita. Nggak ada tujuannya, nggak ada. Nah itu dulu. Kata Allah dalam ayat itu, Allah nggak punya tujuan apa-apa. Illa, ada istisnanya. Kecuali apa? Cuman satu doang. Untuk apa? Liya'budun, untuk menyembah Allah. Jadi kita hidup ini Bapak Ibu sekalian, walaupun ini kajian-kajian dasar, fondasi dalam Islam, tapi kalau nggak diulang-ulang bisa kebablasan kita. Bahwa kita hidup ini, visi misi kita cuma satu, yaitu menyembah Allah, menjadi budaknya Allah. Maka kalau kita belajar balaghah tuh, saya misalnya dari guru saya Dr. Satibi, beliau katakan makna abdun itu ada 3. Satu ya budak, yang kedua wangi, yang ketiga ujung tombak. Yang pertama budak kata beliau. Maksudnya bagaimana? Kalau hari ini seluruh perkataan kita, perbuatan kita, ucapan kita, cita-cita kita sesuai dengan maunya Allah, berarti kita menjadi hambanya Allah. Tapi kalau misalnya kita dalam hidup ini 24 jam cuman hamba Allah ketika di musolah doang, ketika di masjid doang, ketika acara PHBI doang, ketika kalau ada orang mayit meninggal doang, ketika ada kenduri doang, akikah doang, itu belum bisa dikatakan menjadi hamba Allah. Maka tadi, kalau segampang itu sih sama dong level kita sama Rasulullah. Kalau cuma menghamba boleh cuma di masjid doang, adapun di tempat lain bebas deh Pak Ustaz. Maka tadi makna ini perlu kita jelaskan. Maka oleh karena itu, lewat ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, kalau kita hari ini betul-betul ingin menjadi hambanya, ingin menjadi budaknya, berarti kita hanya mengabdi kepada Allah. Emang ada orang, ada nggak kira-kira orang Pak yang mengabdi kepada selain Allah? Yang mana tuh?
Hah? Ada nggak sekarang ini umat Rasulullah yang menjadi budak bukan budak Allah? Ada nggak? Oh, nggak boleh dijawab ini. Tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Hari ini kalau kita perhatikan, coba nih, ya. Ini tapi saya mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Mungkin kan kalau PHB itu kan ustadznya lucu-lucu gitu ya. Nah, saya itu kelemahan saya di situ tuh, nggak bisa lucu dah tuh ya. Nah, tapi mudah-mudahan kalau ikhlas ntar dapat ilmu dah ya. Makanya nggak usah lama-lama, ya. Ikan sepet, ikan gabus aja, biar cepat asal bagus, ya. Nah, jadi kita nggak usah lama-lama, kan ada tuh rumusnya tuh. Biarpun pendek tapi masuk semua kajiannya. Daripada panjang kemana-mana, kosong, gitu, ya. Nah, jadi ikan sepet, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jangan ikan kakap, ikan lele. Banyak cakap bertele-tele. Sama yang penting ikan mujair, ikan sembilang aja. Kalau sudah cair saya pulang dah ntar. Tahu nih cair apaan? Tadi udah cair tuh apaan. Nah, jadi oleh karena itu makanya kan teman-teman kita ya yang mereka menyebutnya salaf, kenapa mereka misalnya tidak mau mengadakan acara-acara seperti ini? Itu lebih kepada kegagalan, kurang sabar sih kalau bahasa saya Maya, kurang sabar melihat dari segala sudut pandang. Jadi kan kalau ini kan ngaji, kita kan ngaji biasa di sini. Ahad ngaji, malam ngaji. Ya kalau di musola ini mah banyak ngaji. Jadi ini juga namanya peringatan Isra Mi'raj. Tapi kan esensinya ngaji. Kita mah ngaji. Makanya kalau bisa ntar pulang dari sini ada oleh-olehnya. Jangan sampai kayak yang orang-orang di sono no. Gimana tadi? Apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi? Apa ya? Apa gitu satu Bu? Apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi? Lupa saya, habis Ustaznya lucu sih. Lucunya doang yang diingat sama dia. Walaupun lucu itu harus juga emang. Kan seninya kan. Ini makanya ini saya perhatikan dari tadi nih, waduh saya khawatir juga nih, ya kan? Karena kalau dalam ceramah ini saya perhatikan udaya dari sekian tahun itu ada 4 tipe. Satu jamaah itu tipenya sami'na wa ata'na. Datang dari rumah niat ikhlas sampai di sini dengarkan, khusyuk, serius, amati dan nanti berusaha amalkan. Itu namanya sami'na wa ata'na. Yang kedua sami'na wa asoina. Datang juga. Bisa dia yang pertama datang. Tapi wa asoina. Kagak dah. Berat itu yang dikasih tahu Pak Ustaz. Jadi kayak orang Yahudi itu begitu. Dia dengar ayat-ayat Allah tapi dia nggak mau mengerjakan. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan jangan sampai itu ya. Yang ketiga sami'na wa bisik-bisikna. Nah, ini banyak juga. Sami'na wa bisik-bisik. Kuping kanan dengerin, kuping kiri juga dengerin sebelah temannya tuh. Ustadznya ceramah, dia juga ceramah. Nah ini kita hindarin dah nih, ya. Makanya kalau lagi saya ngomong nih, lagi saya di depan nih, kita hindarin. Kenapa? Bukan supaya saya dengarkan, enggak. Takutnya ntar malaikatnya pada pergi. Sami'na wa bisik-bisik. Yang paling berbahaya yang keempat. Sami'na wa ngantukna. Kami dengar tapi ngantuk Pak Ustaz. Wah, ini yang cerita ini di tempat saya tuh. Jam 12 ceramah yang ngantuk kita. Tapi subhanallah, keajaiban majelis ilmu, Bapak Ibu sekalian, ini mengulang lagi nih ya. Biar kata Bapak Ibu ngantuk, tetap Bapak Ibu hadir di tempat taman surga. Tuh, ya. Makanya kalau di tempat ini mah jangan lagi melek, ngantuk doang dapat pahala. Tidur doang dapat pahala. Kadang-kadang yang tidur lebih gedean pahalanya daripada yang melek. Kenapa tuh? Karena yang melek gibah yang tidur. Lihat tuh, tidur dia. Akhirnya pahalanya habis tuh diambil sama yang tidur. Kalau yang tidur kan tenang baik dah. Cuman nih saya kasih tahu nih Bapak Ibu, kalau bisa jangan ngantuk dah, mendingan tidur. Loh, kok begitu Pak Ustaz? Kalau ngantuk kan begini nih. Karena kata Allah dalam surah Az-Zumar, kita kalau tidur kan ditahan ruh kita. Saya khawatir nanti kalau ibu ngantuk bukan tidur, ibu kan ngantuk ini, tunduk, ya kan? Nah itu ditahan sama Allah, begini lagi, dibalikin lagi sampai 3 kali. Saya khawatir nanti nggak dibalikin lagi. Jadi mendingan tidur dah ya. Cuman doanya jangan bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, tapi ini kayaknya mudah-mudahan ini yang pertama nih, sami'na wa ata'na.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mantu tadi. Lupa dah. Ini penyakitnya nih. Hah? Bukan, yang tadi ngajinya sampai mana tadi? Bi'abadihi, abdun. Nah, jadi abdun itu tadi adalah bukan sekedar kita ucapkan. Abdun itu adalah gelar yang paling tinggi Allah sematkan kepada hambanya. Banyak hari ini manusia, umat Rasulullah, casingnya muslim, casingnya beriman, tapi hakikatnya dia bukan hamba Allah. Kenapa? Karena banyak dalam kehidupannya yang dia jalani, dia banyak mengalahkan perintah Allah dibandingkan perintah yang lain. Maka pada saat itu kita bukan jadi hamba Allah lagi. Contoh, seorang suami dan istri. Hati-hati Bapak Ibu. Suami-suami ini jangan sampai kita menjadi Tuhan di rumah kita. Yang bagaimana tuh? Kalau kita satu, ya, ini syaratnya nih. Kalau kita lakukan ini berarti kita menjadi Tuhan di rumah kita. Satu, kita membuat aturan di rumah kita yang aturan itu bertentangan dengan aturan Allah. Nah, berarti kita udah jadi Tuhan. Atau yang kedua, ketika istrinya menjalankan perintah Allah, istrinya berusaha menjadi budaknya Allah, suami menghalang-halanginya. Itu juga sama dengan Fir'aun. Wa ana rabbukumul a'la. Hati-hati. Apa contohnya? Misalnya kalau ada suami, ini kan macam-macam sekarang ini. Ada suami, ini saya sering dengar. Nanti datang nggak peringatan Isra Mi'raj, musalla Miftahul Jannah? Apa dia jawab? Ya antar dah, saya tanya dulu istri, saya izin dulu sama istri. Nah ini cilaka ini kalau begitu. Sederhana tapi berbahaya. Ini saya kasih tahu nih rahasianya Bapak-Ibu sekalian ya. Ini kita aja nih, mumpung ibu-ibunya nggak dengar. Kalau kita suami, itu bahasanya nggak ada izin, harus diganti. Kita sama istri itu jangan pernah izin Bapak. Kalau Bapak izin sama istri, berarti Bapak fungsinya sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai qawwam, runtuh sudah. Terus bagaimana? Kita pergi baik gitu? Oh enggak juga. Terus bahasanya apa? Memberi tahu. Dikasih tahu. Apalagi untuk menjalankan perintah Allah. Nah sekarang kebolak-balik ini. Suami-suami izin sama istri, istri memberitahu kepada suami. Yang mana tuh? Suami sebelum pergi kerja udah ngomong, "Ma, nanti kalau mau pergi tunggu papa pulang aja ya. Nanti bareng dah kita belinya ke CCM." Iya Pak. Pergi suaminya ke Jakarta kerja. Qadarullah dia ingat apa gitu, nelpon. Ya namanya istri kan ditelepon suami kan gak mungkin gak diangkat. Diangkat tapi udah gemetaran ini, udah merasa bersalah. Kenapa? Karena dia ngangkat telepon, dia nggak ada di rumah lagi. Udah di mana dia? Udah nyampe di Cibinong, di CCM. Diajak sama temannya tadi nyari-nyari kerudung. Angkat. Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh papa, oh iya. Mama masih di rumah kan? Ini Pak, ini tadi tetangga ibu ini tadi dia datang, saya jadi nggak enak. Terus gimana? Ini papa udah mau nyampe nih, udah di kereta nih. Masya Allah Pak, mohon maaf, Mama sudah di CCM. Ini namanya istri yang memberi tahu. Kalau izin itu disampaikan sebelum dilaksanakan. Jadi ibu izin dulu tuh harusnya kalau mau jalan. Nah kan kebalik terjadi tadi kan. Nah harusnya kalau suami memberitahu izin istri yang izin. Nah ini kebolak-balik sudah. Nah kalau sudah begini udah repot tuh. Nah maka oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai kita menjadi Tuhan di rumah kita. Tapi meskipun demikian, di dalam Islam, Nabi kita tercinta begitu sempurna mencontohkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Tadi saya sampaikan, al-azwaj itu adalah maknanya derajatnya sama di hadapan Allah. Meskipun berbeda. Tapi kita suami pasti butuh istri. Istri pasti butuh suami. Jadi kalau ada suami yang egois, itu yang mana? Mau menang sendiri. Kan suami kan begitu ya. Kalau dinasihatin sama istrinya, padahal yang dikasih tahu itu benar. Tapi karena dia suami, mungkin yang egois. Lu mau tahu apa dah? Lu baru ngaji 3 bulan udah nasihatin gua. Begitu kan? Padahal yang dikasih tahu istri itu benar. Maka dalam hal ini kita nggak boleh sekalian. Padahal di dalam Islam, Nabi kita dalam rumah tangga itu mencontohkan yang benar yang tadi. Nih kita nih Bapak.
Yang nyuci mestinya kita tuh. Apalagi kalau nggak mampu beli mesin cuci, kita yang nyuci dah. Tenaganya kita banyakkan. Ini celana lepis, baju tebal-tebal, ya kan? Kalau seminggu nggak nyuci aja kan udah abrek-abrek gitu. Istri nyuci begini nih. Ya Allah, jolim kita Pak. Minimal tidak mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kita ini yang ini, makanya ilmunya ini kita bawa nanti nih, kita praktekkan. Karena tadi kita sepakat sami'na wa ata'na. Jadi mulai besok, Bu ya. Jadi kalau ada pakaian-pakaian nggak usah dicuciin dah, ya. Biarin baik suami nyuciin, ngepel, ya. Oh itu boleh, nggak apa-apa. Itu kan memang tugas kita ambil. Mau kita laundry, mau kita cuci sendiri. Tapi kalau bisa jangan dibebankan kepada istri. Terus istri apa tugasnya? Cuman bersih-bersihin kuku doang dia di rumah. Ama pakai bedak, pakai parfum. Kalau bisa guyur tuh parfum Bu. Nah cuman ibu-ibu ini udah digituin kadang-kadang curang juga. Kan udah dicuciin baju, udah dibantuin ngepel, udah dibantuin nyuci, suami pulang. Ya Allah ya Rahman. Bu, ini saya kasih tahu ya Bu ya. Ini kan nih CS saya semua nih ibu-ibu nih. Ya, CS saya semua nih. Ini mah nggak ada rahasia nih mah ya. Ini cuma saya kasih tahu kuncinya. Ini kita suami-suami nih Bu. Kan kita kan keluar. Kalau kita keluar di zaman now, di zaman sekarang ini mata ini susah menjaganya Ibu. Maka syahwat berkolaborasi dengan bisikan setan itu ngepung kita tuh. Kapan mata kepentok sama yang mulus, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Kata Pak Bono, kalau saya lihat ini nggak boleh kata Pak Ustaz. Cuman kalau saya palingkan barang bagus katanya. Gimana cara? Akhirnya lirik-lirik juga kan? Karena barang bagus sayang dilewatin. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau ibu tadi Bu, kuku aja tuh Bu, ibu bisa bersaing sama artis. Jadi jangan diasumsikan cantik itu mahal. Artis boleh salon sekali ke salon 5 juta, 2 juta. Terus ibu bilang begini, kalau saya mah Pak Ustadz bagaimana, nggak bisa. Suami juga ngasihnya sebulan cuma 200.000. Buat beli bedak maksudnya. 200.000 cukup nggak? Cukup. Bu, 200.000 sebulan. Oh enggak katanya, Masya Allah. Wah ini kesempatan nih. Ya, jadi oleh karena itu saya kasih tahu rahasianya ibu sekalian. Cantik itu nggak mahal sama sekali. Ibu cukup sikat gigi 5 kali sehari semalam. Tuh, 1. Tuh, ya kuncinya tuh. Lah ini kadang-kadang udah 2 hari baru sekali. Ya Allah ya Rahman. Jangan kita, setan juga ogah deket-deket. Jadi oleh karena itu ini harus dua-duanya harus sinkron nih, harus nyambung. Nah, jadi tadi saya belain ibu, tapi ibu juga harus mengerti hak suami. Jadi kalau bisa tuh si ibu tadi, tapi dengan catatan tadi tuh ya. Tapi kalau yang model kayak di kampung saya, ngurus anak berjajar udah kayak anak tangga tuh, 7. Udah itu ke kebun, nyuci, masak, ngepel, terus dituntut cantik. Nah ini yang zolim nih, Fir'aun tuh. Tapi kalau ibu tadi udah dikasih fasilitas, tapi ibu tidak berhasil mempercantik diri, ibu juga zolim kepada suami. Tuh, ya. Kan kalau ini mah wajah memang nggak bisa kita permak lagi deh nih, ya. Emang udah segini nih dari sononya nih. Cuman yang bisa apa? Kita rawat. Karena Allah menyuruh kita merawat ini nih. Bagian daripada syukur nikmat. Tuh, 1, sikat gigi 5 kali sehari. 5 kali apa 2 kali, Bu? 5 kali. Kemudian yang kedua, pakai parfum dah, ya. Parfum mahal 10.000 sekarang mah, ya. Pakai parfum, jangan Presker. Ini Presker yang warna merah lagi. Diolesin di sini di leher. Kapan kita cium, ya Allah melepuh lidah kita. Presker warna merah. La haula wala quwata. Alasannya tadi masuk angin mama Pak katanya. Jadi kalau sudah di rumah, makanya pernah saya sampaikan Ummu Atiyah itu ketika diselidiki oleh Rasulullah, ya Ummu Atiyah, apa amalmu? Kenapa ya Rasulullah? Saya mendapatkan wahyu berita dari Jibril, namamu sudah ada di dalam surga. Apa dijawab Ummu Atiyah, Bu? Masih ada yang ingat ibu-ibu nih? Apa jawaban Ummu Atiyah? 1, Ummu Atiyah selalu kalau pulang suami di di pintu, dia datang ke pintu, disambut suami datang ibu, ya. Setelah disambut
digandeng dah masuk ke dalam, ya. Nah, nyampe di dalam, yang berat nih. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan apa? Setiap malam itu Ummu Atiyah minta maaf kepada suaminya. Nah, ibu pernah nggak begitu? Pernah Pak? Pernah? Oh, Idul Fitri doang. Padahal dosa udah abrek tuh. Subhanallah. Jadi minta maafin mami apa. Kalau misalnya merasa takut nanti dibilang, wah ini mama tumben nih. Ada apa nih? Jangan-jangan mau meninggal nih. Ntar gitu kan. Ya pakai pantun dah, ya pantun, syair apa kek. Kan banyak tuh sekarang. Nah, kemudian yang ketiga Ummu Atiyah selalu menawarkan duluan. Depan itu ya. Sensor. Selalu menawarkan duluan. Ini saya khawatir ini, ya. Nah, ini mah jarang-jarang karena asumsinya beda, persepsinya lain. Padahal kalau sudah di kamar berdua itu ya itu tadi. Ya. Kemudian Ummu Atiyah itu kebiasaannya, itu kaki suaminya diambil ember, dicuci tuh kakinya, Bu. Apakah dengan model begini dia jadi budak suaminya? No, bukan. Karena ukuran budak tadi itu, kalau kita menjadi ingin budaknya Allah, semua yang kita lakukan atas perintah Allah. Makanya hari ini hati-hati. Ada juga orang yang diperbudak oleh amal solehnya. Jadi ukurannya tadi adalah kita melihat apa yang kita lakukan itu perintah Allah. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hikmah yang kedua tadi, bi'abadihi, mudah-mudahan kita semua ini betul-betul menjadi hambanya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dalam rumah tangga, ekonomi, bertetangga, berteman, bersahabat, di masjid, semua lingkup tanah Allah yang kita injak ini, kita semua menjadi hamba Allah. Tugas kita di dunia ini harus mampu mewangikan aroma-aroma yang bagus.